Salam Pramuka. Saya Maxwell Randy Nathaniel Sibarani dari kelas 11 Sains 1. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka. Sejarah Kepanduan Dunia. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Lanjut, sejarah gerakan pramuka. Awal kepramukaan di Indonesia. Yang pertama ada masa Hindia Belanda. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging NIPV atau yang disingkat dengan NIPV. Pada tahun 1916, organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Pathfinders Organisatie atau JPO, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesian Jambore. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat Perkino, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Kedua, ada masa bala tentara Dai Nippon. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya. Yang ketiga, masa Republik Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945, diadakan kongres di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh-tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A di tanggal 1 Februari 1947. Pada 1993, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPP Indo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Lalu lanjut, kelahiran Gerakan Pramuka. Lahirnya Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan.
yaitu yang pertama ada pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang keempat, pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara. Diikuti defile pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Tadi penjelasan singkat tentang sejarah Pramuka dari saya. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Pramuka.